Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Pada video kali ini kita akan membahas bab matriks pada subbab penggunaan matriks. Di sini nanti ada kaitannya dengan inverse dan determinan matriks. Ketika kalian belum paham, boleh cek di video sebelumnya ya. Kita masuk untuk penggunaan matriks. Salah satunya yaitu untuk penyelesaian persamaan matriks. Namun sebelumnya perlu diingat, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama, bahwa tidak ada pembagian antar matriks. Operasi matriks yang ada yaitu perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Tidak ada matriks dibagi matriks. Yang kedua, perkalian matriks itu tidak komutatif, kecuali matriks-matriks khusus. Untuk yang ketiga, suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya atau inverse matriks dikalikan suatu matriks, maka akan sama dengan matriks identitas, yaitu matriks A dikali inverse A atau inverse A dikali matriks A akan sama dengan matriks identitas. Dan yang keempat, suatu matriks dikalikan matriks identitas atau matriks identitas dikalikan suatu matriks sama dengan matriks itu sendiri. Jadi matriks A dikalikan dengan matriks identitas atau matriks identitas dikalikan matriks A akan sama dengan matriks A. Oke, selanjutnya, jika diketahui matriks A dan B, maka akan berlaku suatu aturan. Untuk bentuk matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B, maka kita dapat mencari matriks X dengan cara mengkali kedua ruas dengan A inverse dari sebelah kiri. Kenapa kok sebelah kiri? Kita cek di sini. Kita tuliskan A inverse di sebelah kiri dari AX sama dengan A inverse-nya juga sebelah kiri dari B. Karena ketika kita mengkalikan itu harus kedua ruas, nggak boleh salah satu. Di sini A inverse dikalikan dengan A seperti ini, itu sama dengan matriks identitas. Kita tuliskan di sini. Matriks identitas dikalikan suatu matriks X di sini, itu sama dengan matriks X. Jadi X-nya sama dengan A inverse dikali matriks B. Untuk bentuk selanjutnya yaitu matriks X dikali matriks A sama dengan matriks B. Di sini kita untuk mencari matriks X, kalau yang di sini dikali A inverse dari kiri, maka di sini dikali A inverse dari kanan. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan matriks A. Karena A dikali A inverse itu sama dengan matriks identitas. Matriks X dikalikan matriks identitas itu sama dengan matriks X. Jadi X-nya sama dengan matriks B dikali A inverse. Jangan dibolak-balik ya, harus sesuai posisinya. Jadi untuk menghafal lebih mudah seperti ini. Untuk matriks A dikali X sama dengan B, karena A-nya sebelah kiri, maka untuk mencari X, A inverse-nya sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Matriks X dikali A sama dengan B, untuk mencari matriks X maka B dikali A inverse karena A-nya di sini itu sebelah kanan. Selanjutnya untuk contoh-contohnya. Contoh yang pertama di sini, tentukan matriks X jika diketahui suatu matriks dikali matriks X sama dengan suatu matriks. Nah, di sini untuk penyelesaiannya perlu dilihat bahwa matriks ini itu sebelahnya matriks X. Maka kita gunakan rumus AX sama dengan B
bahwa A-nya sebelah kiri, maka matriks X sama dengan A inverse dikali B. A inverse-nya itu sebelah kiri, karena A-nya sebelah kiri. Jadi matriks X sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A, kemudian dikali matriks B. Di sini untuk matriks A, dan sebelah sini untuk matriks B. Disimak baik-baik ya. Matriks X sama dengan 1 per determinan A, min 5 dikali 7 dikurangi 4 dikali min 8. Selanjutnya dikali adjoin matriks A, yaitu kita pindah posisikan elemen diagonal utama, min 5 dengan 7. Di sini 7, di sini min 5. Dan 4 sama min 8 sebagai diagonal samping, posisinya tetap tetapi berubah tanda, min 4 dan 8. Selanjutnya dikali dengan matriks B. Kita tuliskan setiap elemen matriks B di sini. Kita proses X sama dengan 1 per min 5 dikali 7 itu min 35, min 4 dikali min 8 itu min 32. Min ketemu min, hasilnya plus. Selanjutnya akan dikali antar matriks, yaitu adjoin matriks A dikali dengan matriks B. Kita kalikan setiap baris dengan kolom. Baris 1 dengan kolom 1, nanti hasilnya di sini. 7 dikali 5 ditambah min 4 dikali 11, yaitu hasilnya 35 dikurangi 44. Baris 1 dengan kolom 2, yaitu 7 dikali min 6 ditambah min 4 dikali min 12. Hasilnya taruh di sini, yaitu hasilnya min 42 ditambah 48. Selanjutnya baris 2 dengan kolom 1. 8 kali 5 ditambah min 5 dikali 11. Kita taruh di sebelah sini, yaitu 40 dikurangi 55. Dan yang terakhir baris 2 dengan kolom 2. 8 kali min 6, min 5 dikali min 12. Hasilnya taruh sini, yaitu min 48 ditambah 60. Kita proses bahwa X sama dengan 1 per min 3 dikali matriks dari operasi ini, yaitu hasilnya min 9, 6, min 15, dan 12. Kita kalikan setiap elemen ini dengan 1 per min 3. Jadi matriks X kita peroleh 1 per min 3 kali min 9 itu 3. 1 per min 3 kali 6 itu min 2. 1 per min 3 kali min 15 itu 5. 1 per min 3 kali 12 itu min 4. Inilah matriks E-nya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Diketahui matriks A dan matriks B. Tentukan nilai matriks P jika P dikali A sama dengan B. Nah, di sini kita gunakan rumus bahwa P dikali A sama dengan B. Kita cari P dan A-nya itu sebelah kanan. Maka matriks P sama dengan B dikali A inverse karena A-nya sebelah kanan. Kita tuliskan P sama dengan matriks B dikali 1 per determinan A dikali adjoin A. Ini dari rumus matriks A ya, inverse maksud saya. Selanjutnya P sama dengan, kita tuliskan matriks B-nya di sini, dikali 1 per determinan A, 9 kali 4 dikurangi 5 kali 8, dikali adjoinnya, yaitu kita pindah posisikan 9 dengan 4, 4-nya di sini, 9-nya di sini. Dan untuk diagonal sampingnya ini berubah tanda. Nah, selanjutnya kita operasikan. Untuk 1 per determinan ini merupakan suatu skalar, maka boleh dipindah posisi, kita taruh di depan. Sedangkan matriks B kita tuliskan dan dikali dengan adjoin matriks A. Ini sama ini itu tidak boleh ditukar karena matriks itu untuk perkaliannya tidak bersifat komutatif. Sedangkan ini tadi
boleh dipindah posisi karena merupakan suatu skalar, bukan matriks. Selanjutnya, P sama dengan 1/-4 dikali dengan hasil perkalian matriks dengan matriks. Baris dengan kolom 1 di sini, taruh sebelah sini. Baris 1 kolom 2 ditaruh sebelah sini. Baris 2 dengan kolom 1 ditaruh sebelah sini. Baris 2 dengan kolom 2 ditaruh sebelah sini. Nah, untuk perkaliannya sudah diajarkan di video sebelumnya ya. Nanti boleh dicek kembali. Sehingga P-nya sama dengan -1/4 dikali dengan matriks -8, 12, -20, dan 16. Kita kalikan -1/4 ke setiap elemen di sini. Sehingga diperoleh bahwa matriks P itu adalah suatu matriks dengan elemen 2, -3, 5, dan -4. Selanjutnya, untuk penggunaan matriks, salah satunya untuk menyelesaikan persamaan matriks dua variabel. Bentuk umum persamaan dua variabel misalnya AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q. Berdasarkan dua persamaan ini, kita dapat menentukan nilai X berapa dan nilai Y berapa. Dengan metode yang pertama, metode grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan substitusi dan eliminasi. 1-4 ini sudah pernah diajarkan di SMP dulu. Dan di sini metode selanjutnya salah satunya yaitu determinan matriks dan inverse matriks. Kita akan bahas untuk determinan dan inverse matriks untuk menyelesaikan persamaan dua variabel ini. Diperhatikan ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, determinan matriks. Kita tuliskan persamaannya tadi, AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q. Berdasarkan metode determinan matriks, nantinya untuk menentukan nilai X dapat digunakan dengan rumus dx per d. Dan untuk Y-nya berarti dy per d. Apa sih d, dx, dan dy itu? Keterangannya di sini. Untuk d itu merupakan determinan matriks koefisien. Jadi determinan dari koefisien dari X dan Y yaitu AD, CD. Nah, di sini kita cari determinannya. Sedangkan DX merupakan determinan matriks koefisien dengan posisi X diganti dengan konstanta. Berarti koefisien X-nya kan A sama C. Ini diganti dengan P sama Q karena sebagai konstanta. Nah, sebelah sini yang diganti. Sedangkan dy-nya berarti determinan matriks koefisien dengan posisi y itu diganti konstanta. Jadi B sama D-nya diganti dengan P sama Q. Nah, seperti ini. Jadi ini D-nya dicari determinannya, dx juga dicari determinannya dengan posisi koefisien X diganti konstanta, dy-nya di sini koefisien Y-nya diganti konstanta, juga dicari determinan. Nah, untuk lebih jelasnya masuk ke contoh. Di sini tentukan nilai X dan Y dengan cara determinan matriks. Dari persamaan 6X ditambah 7Y sama dengan 4 dan 3X ditambah 4Y sama dengan 1. Maka dengan metode determinan kita perlu mencari D-nya, yaitu determinan dari koefisien. Koefisien 6, 7, 3 sama 4. Kita cari determinannya. Yaitu kita kalikan diagonal utama dikurangi diagonal samping. 6 dikali 4 itu hasilnya 24 dikurangi 7 kali 3 yaitu 21. Jadi D-nya sama dengan 3. Sedangkan
dx-nya berarti di sini koefisien x diganti konstanta 4 sama 1. Kita cari determinannya. 4 dikali 4 dikurangi 7 kali 1. Hasilnya 16 dikurangi 7. Jadi dx sama dengan 9. Sedangkan dy-nya maka koefisien y diganti dengan konstanta. 4 sama 1 kita ganti di sini. Selanjutnya juga dicari determinannya. 6 dikali 1 dikurangi 4 dikali 3. Hasilnya 6 dikurangi 12, yaitu min 6. Berdasarkan rumus tadi, nilai x itu dx per d. dx-nya itu 9 dan d-nya 3. Jadi nilai x itu 3, dari 9 dibagi 3. Sedangkan y-nya itu dy per d. dy-nya itu min 6, d-nya 3, jadi diperoleh y-nya sama dengan min 2. Jadi kesimpulannya x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan min 2. Selanjutnya di sini kita akan tentukan inverse matriks untuk menentukan variabel x dan y dari dua persamaan ini, yaitu ax plus by sama dengan p dan cx plus dy sama dengan g. Namun kita perlu menuliskan bentuk umum matriksnya dari persamaan ini, yaitu matriks dari koefisien setiap variabel kita jadikan 1, a, b, c, dan d dibentuk matriks, dikali matriks variabel yaitu variabel x dan y sama dengan matriks konstanta. Di sini P sama Q dibuat matriks. Nah, perlu diingat sesuai yang dijelaskan di depan tadi bahwa suatu matriks A dikali matriks X sama dengan B, maka matriks X sama dengan A inverse dikali B. Sesuai posisinya di sini. Nah, kita kan akan mencari variabel X sama Y yang kita buat matriks. Jadi, matriks variabel X sama Y sama dengan 1 per determinan AD dikurangi BC dikali dengan ajoinnya. A sama D berubah posisi, D-nya di sini, A-nya di sini, dan B sama C berubah tanda menjadi min B sama min C. Selanjutnya dikali dengan matriks dari konstanta di sini. Nah, untuk lebih paham kita perhatikan untuk contohnya. Di sini akan terdapat persamaan yang sama seperti soal sebelumnya yang kita kerjakan dengan cara determinan. Di sini kita akan kerjakan dengan cara inverse matriks. Maka perlu menentukan bentuk matriksnya, yaitu matriks koefisien dari 6, 7, 3, 4 kita buat matriks dikali matriks variabel sama dengan matriks konstanta. Matriks variabel X sama Y sama dengan 1 per determinan ini 6 dikali 4 dikurangi 7 dikali 3, selanjutnya dikali ajoinnya. 6 sama 4 berpindah posisi, 7 dan 3 di sini berubah tanda. Selanjutnya dikali dengan matriks konstanta. Kita proses di sini sama dengan 1 per di sini 24 dari 6 kali 4 dikurangi 21 dari 7 dikali 3 dikali hasil perkalian matriks ini dan matriks ini, yaitu baris dikali kolom. 4 kali 4 ditambah min 7 kali 1 ditaruh sebelah sini, yaitu 16 dikurangi 7. Baris 2 dikali kolom 1, min 3 dikali 4 ditambah 6 dikali 1 taruh sebelah sini, yaitu hasilnya min 12 ditambah 6. Jadi untuk matriks X sama Y sama dengan 1 per 3 dikali 9 min 6. Matriks ini dari 16 dikurangi 7 dan min 12 ditambah 6. 1 per 3 dikalikan ke setiap elemen ini, jadi matriks XY sama dengan 1 per 3 kali 9 itu 3,
1/3 kali min 6 itu min 2. Jadi X nya sama dengan 3 dan Y nya sama dengan min 2. Selanjutnya terdapat latihan soal berbentuk soal cerita, yaitu diketahui harga 3 ballpoint dan 5 spidol itu 11.000, sedangkan harga 2 ballpoint dan 4 spidol itu harganya 8.000. Tentukan harga 4 ballpoint dan 3 spidol dengan cara determinan matriks dan inverse matriks. Nah, di sini untuk penyelesaian kita perlu memodelkan soal cerita ke bentuk matematika. Namun sebelumnya kita perlu memisalkan. Kita misalkan X sebagai harga sebuah ballpoint dan Y sebagai harga sebuah spidol. Dilihat konteksnya di sini. Sehingga akan kita peroleh sistem persamaan linear dua variabel, yaitu harga 3 ballpoint dan 5 spidol itu 11.000. Kita tuliskan 3X ditambah 5Y sama dengan 11.000. Sedangkan harga 2 ballpoint dan 4 spidol itu 8.000. Kita tuliskan kebersamaan menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 8.000. Nah, di sini yang ditanya yaitu harga 4 ballpoint dan 3 spidol, berarti 4X ditambah 3Y. Inilah yang dituju. Nah, di sini kita akan mengerjakan satu persatu. Cara yang pertama yaitu cara determinan matriks. Maka kita perlu mencari D, yaitu determinan dari koefisien setiap variabel. Di sini 3, 5, 2 sama 4, di sini dicari determinannya. Sama dengan 3 kali 4 itu 12 dikurangi 5 kali 2 itu 10. Jadi D-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita cari DX. Kita rubah di sini koefisien X dengan konstanta 11.000 sama 8.000. Kita tentukan determinannya. 11.000 dikali 4 itu 44.000. 8 dikali 8.000 itu 40.000. Jadi DX nya sama dengan 4.000. Untuk DY nya kita ganti koefisien Y dengan konstanta di sini. Kita cari determinan ini. 3 dikali 8.000 itu 24.000 dikurangi 11 dikali 2, sehingga DY sama dengan 2.000. Berdasarkan rumus di awal tadi, X itu sama dengan DX dibagi D. DX nya itu 4000 dan D nya 2, sehingga diperoleh bahwa X nya itu sama dengan 2000. Sedangkan Y berarti DY per D. DY nya 2000 dan D nya 2, sehingga diperoleh Y nya sama dengan 1000. Nah, kita masukkan nilai X dan Y ke yang ditanyakan ini. Jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 4 dikali 2000 ditambah 3 dikali 1000, yaitu 8000 ditambah 3000. Hasilnya sama dengan 11.000. Untuk cara yang kedua yaitu dengan inverse, namun kita perlu menentukan perkalian matriks. Kita tuliskan matriks dari persamaan ini. Kita tuliskan persamaan matriksnya, matriks koefisien dikali matriks variabel sama dengan matriks konstanta. Kita selesaikan dengan cara inverse, maka matriks variabel XY itu sama dengan 1 per determinan 3 dikali 4 dikurangi 5 dikali 2 dikali ajoinnya. 3 sama 4 berpindah posisi, 5 sama min 2, 5 sama 2 maksud saya, berubah tanda menjadi min 5 sama min 2. Selanjutnya dikali dengan matriks konstanta. Kita proses di sini 1 per 12 dikurangi, di sini 5 kali 2, 10. Selanjutnya dikali hasil perkalian ini. Baris dikali kolom. 4 kali 11.000 ditambah min 5 dikali 8.000. Kita tuliskan ini. Baris kedua dikali kolom pertama.
Min 2 dikali 11.000 ditambah 3 dikali 8.000. Kita tuliskan di sini. Kita tuliskan matriks X sama Y itu sama dengan ini, itu hasilnya 1/2 dikali 44.000 dikurangi 40.000 itu 4.000, min 22.000 ditambah 24.000 itu 2.000. Kita kalikan setengah ke setiap elemen ini, sehingga matriks XY itu sama dengan matriks 2000 dan 1000. X-nya 2000, Y-nya 1000, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 4 dikali 2000 ditambah 3 dikali 1000, yaitu 8000 ditambah 3000, hasilnya 11.000. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Silakan kalian kerjakan soal 1, 2, 3, dan 4. Saya akhiri dulu, lanjut di video selanjutnya. Kita masuk ke bab baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.